Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini bisa hadir bersama-sama melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih di masjid yang bersejarah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah tadi malam kita mendengarkan ceramah iftitah tentang kisah Zulkarnain, dilanjutkan tadi subuh dengan ceramah iftitah juga untuk subuh hari dengan tema tentang bahaya kultus, pengkultusan. Izinkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya juga mengisi dengan memberikan cerita. Mudah-mudahan dengan cerita itu kita bisa mengambil semacam iktibar. Pada abad ke-8 Hijriah, itu setara dengan abad 14. Hidup seorang ilmuwan besar namanya Ibnu Khaldun. Ada nama panjangnya tapi itu yang kita kenal. Hidupnya di antara 1300-an sekian. Beliau ini kan bapak sosiologi sebetulnya. Meskipun dalam buku-buku sejarah kita lebih mengenal nama seperti Agus Comte yang lahir ratusan tahun setelah wafatnya Ibnu Khaldun. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak sekali sebetulnya ibrah dari kisah Ibnu Khaldun ini, tapi dalam waktu yang tidak lebih dari 15 menit ini kita ambil poin-poinnya saja. Pertama, tentang hidup beliau. Hidupnya ini oleh para ilmuwan itu dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, fase tumbuh atau lebih pada fase studi. Ia belajar di waktu kecil, menimba ilmu, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Itu dihabiskan selama 20 tahun. Nah, di usia 21 sampai 35 atau 15 tahun, beliau memasuki yang disebut dengan fase riset, penelitian. Penelitian di sini dalam arti di usia yang muda belia seperti itu, 31 sampai 35, 21 sampai 35, beliau sudah terlibat aktif di dalam berbagai urusan-urusan kenegaraan. Kalau sekarang itu namanya pegawai. Ya, di satu sisi pegawai, di satu sisi juga terlibat aktif di dalam dunia politik. Usia 21 sampai 35 tahun. Kita di usia 21 baru duduk di bangku kuliah semester 7 atau semester 6. Ibnu Khaldun sudah terlibat aktif di dalam persoalan kehidupan masyarakat dan kebangsaan. Di usia berikutnya, 8 tahun berikutnya itu, bisa kita hitung sendiri. Nah, ini yang istimewa. Beliau menghususkan hidupnya itu untuk menulis 8 tahun. Kalau kita sekarang ngajar sambil nulis, dakwah sambil nulis. Kalau beliau khusus nulis 8 tahun. Yang ditulis itu hasil dari ketika 15 tahun terjun di dunia politik, terjun di masyarakat. Maka salah satu karya beliau di 8 tahun itu ada buku yang disebut dengan berjudul Al-Ibar wad Diwan. Jilid satunya itulah yang kita sebut dengan kitab Al-Muqaddimah. Dengan kitab Al-Muqaddimah inilah kemudian ilmuwan, sejarawan menyebut beliau sebagai bapak sosiologi. Nah,
di fase keempat, ini fase terpanjang yang beliau habiskan untuk itu adalah mengabdi. Mengabdi sini artinya mengajar. Ya, menjadi mufti juga pernah di Mesir, itu memerlukan waktu 28 tahun. Sementara kita ini biasanya ngabdinya itu setelah purna. Usia 60-an tahun ke atas itu baru disebut mengabdi. Kalau Ibnu Khaldun 28 tahun usianya di akhir itu digunakan untuk pengabdian. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang menonjol dari Ibnu Khaldun ini? Ibnu Khaldun membagi masyarakat itu menjadi dua. Yang pertama adalah masyarakat Badawa atau Badawi atau Badui. Masyarakat Badui ini adalah masyarakat nomaden di Afrika Utara. Karena Ibnu Khaldun itu kan lahir besar di Afrika Utara. Tetapi walaupun masyarakat nomaden, ternyata mereka ini punya satu sistem pendidikan yang luar biasa. Mereka ini ya dikenal atau kental dengan fanatisme kesukuan. Solidaritasnya tinggi. Mengapa? Ya karena untuk bertahan hidup. Kalau lemah, maka itu kemungkinan akan mendapatkan intimidasi dari suku yang lain. Maka masyarakat-masyarakat yang nomaden itu membentuk satu komunitas itu rata-rata melahirkan pemberani. Jadi anak-anak muda betul-betul dididik sebagai generasi pemberani di masyarakat nomaden itu. Nah, masyarakat yang kedua ini masyarakat hadoroh atau hadori. Nah, cirinya masyarakat ini dipimpin oleh satu kepala pemerintahan. Wilayahnya itu dikelilingi oleh benteng. Ya, kalau kita sekarang mungkin semacam kota, tapi kota itu dikelilingi oleh benteng. Nah, negatifnya meskipun masyarakat hadori ini dianggap sebagai masyarakat yang maju, tetapi negatifnya adalah generasi mereka itu adalah generasi-generasi yang istilahnya lemah. Ya, generasi yang abai. Tidak ada keberanian dalam diri mereka, itu kesimpulan Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena mereka itu sudah menganggap kalau kita diserang, kita kan ada benteng. Bentengnya kokoh. Kalaupun musuh bisa menembus benteng itu, kan ada tentara. Jadi kita tidak perlu berjuang, tidak perlu berlatih, nggak apa-apa. Kita sudah aman. Berbeda sekali dengan anak-anak muda yang hidupnya di suku-suku itu. Mereka tumbuh terampil, perkasa, pemberani. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibnu Khaldun ingin mengajarkan kepada kita bahwa lingkungan itu, jadi sebelum sosiolog-sosiolog barat menyebutkan bahwa lingkungan itu dapat membentuk karakter seseorang, ratusan tahun silam, Ibnu Khaldun itu di dalam muqaddimahnya sudah menjelaskan bahwa kultur masyarakat itu dapat membentuk kepribadian karakter generasinya. Ya, kira-kira sekarang kita generasi kita ya seperti sekarang ini dibentuk oleh budaya. Dulu kalau lihat anak-anak sekolah itu ya pegangannya buku, Pak. Sekarang ya kita tahu sendirilah. Dulu anak-anak tuh kalau tidurnya terlambat itu karena garap PR. Sekarang panjenengan tahu tidur terlambat karena apa. Jadi anak-anak kita, generasi kita tuh dibentuk oleh kultur masyarakat di mana dia hidup. Nah, selanjutnya di Afrika Utara ini ternyata ada satu fenomena menarik dalam tulisan Ibnu Khaldun itu. Di Afrika Utara itu banyak sekali dinasti. Banyak kerajaan yang jatuh bangun. Mengapa begitu? Karena karakter Hadori tadi itu. Jadi di Afrika Utara di zaman
Ibnu Khaldun hidup, itu kalau ada satu penguasa itu lemah, maka itu dikudeta, Pak. Jadi tidak dibiarkan, kan itu merusak. Dia dikudeta, yang kudeta siapa? Masyarakat nomaden terkuat yang ada di sekitar itu. Jadi kalau kamu lemah, dikudeta, kekuasaan itu diambil alih. Jadi kira-kira begitu sistemnya. Nah, misalnya seorang yang mengkudeta itu usianya 50 tahun. Saat itu mengambil alih kepemimpinan, menjadi raja misalnya dalam bahasa kita yang gampang itu, dia berkuasa di usia 50 sampai 70 tahun, berarti kan ada 20 tahun. Begitu wafat, dia digantikan oleh anaknya. Anaknya ini kan masih sempat mendapatkan di masa lalu, masih sempat mendapatkan didikan Badawi tadi. Maka dia masih ada keperkasaan, kecerdasan, pemberani. Dia mengharuskan bapaknya sebagai raja, berarti raja kedua. Dia masih kuat, kira-kira dia berkuasa katakanlah ya 20, 30 atau 40 tahun. Berikutnya digantikan oleh cucunya. Nah, cucunya ini karena dia lahir, dia tumbuh dalam masyarakat Hadari yang tadi itu lemah, abai, merasa aman, tidak mau belajar, tidak mau berlatih. Pada akhirnya ketika dia memegang tampuk pemerintahan, dia lemah. Oleh bangsanya dianggap mengecewakan. Wah, ini rusak ini negara ini kalau begini terus. Jadi hanya 3 generasi, Pak, dikudeta lagi. Oleh siapa? Oleh masyarakat komunitas nomaden Badaya tadi yang terkuat di antara mereka. Itulah sebabnya menurut Ibnu Khaldun banyak sekali dinasti-dinasti di Afrika Utara itu karena itu tadi. Tidak, kalau ada kekuasaan yang lemah itu segera digantikan. Bapak Ibu yang berbahagia, satu pelajaran penting dari Ibnu Khaldun itu adalah tentang pendidikan. Berarti apa? Pendidikan itu mewariskan nilai. Kalau dalam filsafat pendidikan, kenapa orang belajar? Itu karena agar dia cerdas, ya, bisa berpikir, menjadi orang baik. Jadi sifatnya individu. Tapi kalau Ibnu Khaldun, pendidikan itu bukan lagi bicara individu. Pendidikan itu bicara soal generasi, soal nilai. Jadi dalam pendidikan itu nilailah yang diwariskan. Bukan kok nilai dalam arti apa ya? Baik buruk, pengecut, pemberani, itu namanya nilai. Kalau bukan nilai berapa? Nilai matematika, kamu dapat 10, kamu dapat 100, kamu ranking. Bukan itu. Tapi nilai dalam arti sikap, budaya, kultur yang positif. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, memang menyambung ya tadi suku bahwa harapan terakhir kita itu pendidikan. Di saat semuanya sudah tidak memberikan kita harapan baik, satu-satunya yang bisa kita harapkan itu adalah pendidikan. Mari kita bekerja sama, membangun, membentuk, menciptakan pendidikan yang baik. Tapi jangan salah, pendidikan itu tidak cuma sekolah formal, masyarakat itu juga bagian dari pendidikan. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.